وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita melanjutkan pembahasan tafsir surat Yasin, dan kita masih membahas tentang kebesaran Allah di dalam menciptakan alam semesta. Dan telah kita sebutkan di antara kehebatan Allah ketika Allah menciptakan bumi. Allah Ta'ala berfirman di surat Yasin ayat ke 33. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Di antara tanda kebesaran Allah bagi mereka, bagi manusia, bumi yang dulunya mati, ahyainaha, kemudian bumi itu kami hidupkan, dihidupkan dengan diturunkan air hujan. Wa akhrajna minha habban, dan kami turunkan dari bumi yang sudah dihidupkan dengan air hujan itu tumbuh-tumbuhan. Faminhu yakulun, dan dari itulah manusia itu makan. Waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun, dan kami jadikan di bumi itu jannatin, kebun-kebun. Jannat itu kalau bahasa kita surga. Surga itu jannah. Sebenarnya surga itu atau jannah itu secara bahasa itu artinya kebun, tetapi dinamakan dengan jannah karena kebun itu rindang. Kalau secara bahasa itu surga atau jannah itu sesuatu yang tertutup. Sesuatu yang tertutup. Maka sesuatu yang tertutup itu, lafaz jim dan nun itu arti kebanyakan tertutup dan tersembunyi. Ada namanya jin, ada namanya majnun, ada namanya junnah, kemudian ada namanya jannah. Jannah itu apa? Kebun. Saking rindangnya itu sampai tertutup. Itu saking rindangnya itu. Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin. Kami jadikan di bumi itu kebun-kebun. Min nakhilin, baik dari pohon-pohon kurma, wa a'nabin, atau pohon-pohon anggur, wa fajjarna fiha minal uyun, dan kami keluarkan dari bumi itu mata air. Dari mana mata air itu? Dari pohon-pohonan. Dari pohon-pohonan yang mengumpulkan air. Di mana air yang Allah turunkan itu menyebar, karena air hujan itu sifatnya menyebar. Kemudian pohon itulah yang mengumpulkan sampai akhirnya terjadi mata air. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, liya'kulu min thamarihi wa ma 'amilathu aydihim, supaya manusia itu bisa makan dari buah-buahan yang keluar dari tanah, wa ma 'amilathu aydihim, dan mereka bisa makan dari hasil tangan mereka sendiri. Afala yashkurun, kenapa mereka itu enggak bersyukur kepada Allah Ta'ala? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, segala suci bagi Allah yang telah menciptakan setiap jenis-jenis yang ada di bumi ini. Apa yang Allah ciptakan? Allah Ta'ala menyebutkan 3. Mimma tumbitul ardu, dari apa-apa yang ditumbuhkan oleh tanah, bermacam-macam. Wa min anfusikum, dan dari jiwa kalian. Allah menciptakan kita dengan penciptaan yang sangat-sangat rumit. Penciptakan kita itu maha dahsyat. Allah menciptakan kita itu luar biasa. Wa mimma la ya'lamun, demikian juga ada banyak sekali yang Allah ciptakan di bumi yang kalian belum ketahui. Segala yang Allah ciptakan itu di bumi itu banyak sekali manfaatnya itu. Tetapi terkadang masih banyak sekali yang belum kita ketahui.
Bahkan terkadang banyak apa yang Allah ciptakan itu pun nggak pernah kita lihat. Kenapa? Saking banyaknya Allah itu menciptakan apa-apa yang di bumi ini. Jadi di antara kebesaran Allah itu ketika Allah menciptakan bumi dengan semua isi yang di dalamnya itu. Dan telah kita sebutkan bahwa penciptaan langit dan bumi, ada langit, ada bumi, itu membutuhkan waktu 6 hari, atau dinamakan dengan 6 masa atau 6 hari. Dan 6 hari itu tartibnya itu 2 hari untuk bumi. Setelah itu Allah menciptakan langit 2 hari sampai sempurna langit. Kemudian setelah itu Allah memfinishing bumi lagi selama 2 hari. Berarti dalam penciptaan langit dan bumi itu 6 hari itu 4 hari untuk bumi, 2 hari untuk langit. Tapi prosesnya itu kata para ulama mengatakan 2 hari untuk pondasi bumi. Jadi bumi dibangun sama Allah Ta'ala selama 2 hari. Setelah itu Allah membangun langit. Ketika langit sudah sempurna, disempurnakan sama Allah Ta'ala. Kemudian setelah itu Allah menyempurnakan bumi. Sehingga bumi pertama diciptakan itu belum sempurna, masih pondasinya. Setelah itu ketika langit sudah sempurna, Allah menciptakan langit bumi. Kemudian baru disempurnakan pernak-pernik di dalamnya itu. Allah menciptakan langit, gunung, samudra, pohon-pohonan, air, itu semuanya diciptakan dalam terakhir finishing. Itu dalam finishingnya itu. Oleh karena itu bumi yang Allah ciptakan itu luar biasa. Dan kita itu karena kita itu memang dari bumi, kita diciptakan dari tanah, maka di sinilah kita hidup. Kita hidup di sini. Tidak bisa kita berlepas dari tanah. Kita diciptakan dari tanah, kita hidup dari tanah, dan kita pun nanti akan mati dikembalikan ke tanah. Minha khalaqnakum. Allah Ta'ala mengatakan dari tanah kami ciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum. Dan kepada tanah juga kita kembalikan kalian itu. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan dari tanah juga kami ciptakan kalian dalam bentuk yang lainnya. Sehingga kita itu dari tanah. Setelah itu kita hidup dari tanah, dihidupkan Allah di tanah. Kita mati, kita dikembalikan ke tanah, dikuburkan. Dan nanti juga dari tanah inilah kita dibangkitkan dari kubur kita. Sehingga manusia itu nggak bisa dipisahkan dari tanah. Unsur kita itu tanah. Unsur kita itu tanah. Maka itu semakin kita itu dekat kepada tanah, maka kita itu semakin kuat, semakin sempurna. Semakin kita itu dekat kepada tanah, maka kita itu semakin sempurna. Oleh itu diantara cara solusi ketika kita itu marah, yang itu dari syaitan menguasai kita dengan marahnya kita itu. Bagaimana supaya kita itu, kemarahan kita itu hilang itu? Karena Rasulullah mengajarkan banyak sekali pedoman itu. Yang pertama, kita membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, untuk menghilangkan rasa marah kita. Kalau tidak bisa lagi, maka kita itu berwudu. Kalau tidak bisa lagi, mandi. Tidak bisa hilang lagi kalau kita posisinya berdiri, kita duduk. Duduk nggak mampu lagi, berbaring. Dikatakan oleh para ulama, kenapa kok harus berbaring itu? Kita kalau marahnya itu berdiri, maka kita duduk. Kalau duduk belum hilang, berbaring. Kenapa? Karena semakin kita dekat sama tanah, semakin dekat sama tanah itu, maka kita semakin sempurna. Oleh karena itu, yang perlu difahami di sini, kita itu mau menjadi apa ini? Termasuk anak kita. Kita mendidik anak kita itu mau kita jadikan anak apa ini, anak kita ini? Maka kita katakan anak kita itu dan kita itu mau kita bawa kepada anak tanah. Kita bukan anak emas. Ini pahami ini bukan anak emas kita ini. Demikian juga kita nggak akan membawa anak kita kepada anak emas, karena anak kita bukan emas. Anak kita itu tanah. Anak kita itu tanah. Sehingga apa? Kemana arah pendidikan anak kita ini? Ya kita katakan kita mau mendidik anak kita menjadi anak tanah, bukan anak emas. Kenapa? Karena emas itu walaupun mahal, sampai 1 gram saja ada harganya itu emas itu.
tetapi emas tidak bisa menumbuhkan, tidak bisa mengeluarkan tumbuhan, tidak bisa mengeluarkan air. Sehingga apa? Sehingga tidak akan ada manfaat bagi manusia dan binatang itu. Berbeda dengan karakter tanah. Tanah itu walaupun diinjak-injak oleh manusia, tanah itu walaupun dipukuli sama manusia itu, tetapi tanah itu mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Tanah itu mengeluarkan mata air yang bermanfaat untuk kehidupan manusia di atasnya itu. Oleh karena itu kita itu tanah, maka kita itu dikembalikan lagi ke tanah, dan itulah kita sebagai manusia. Allah ketika menciptakan manusia, penciptaan manusia itu kan termasuk penciptaan yang akhir. Sampai sebagian ulama mengatakan manusia itu diciptakan dan manusia itu makhluk-makhluk yang terakhir. Kita itu terakhir. Di mana bumi sudah sempurna, sudah diciptakan Allah, sudah selesai, walaupun belum totalitas, masih ada perbaikan. Demikian juga apa? Bumi sudah Allah ciptakan sempurna. Bumi itu sempurna. Berarti apa? Berarti antara malaikat, jin, dan manusia itu kita yang terakhir. Kita itu yang terakhir. Kita itu malaikat lebih awal, kemudian jin, kemudian baru manusia. Oleh karena itu intinya di sini, intinya Allah ketika menciptakan manusia itu, Allah itu memerintahkan kepada Nabi Adam untuk mengumpulkan tanah. Makanya dikumpulkanlah semua corak tanah dari berbagai macam warna. Dari tanah itu dikumpulkan sama Allah, kemudian diciptakan Nabi Adam. Oleh itu keturunan Nabi Adam itu coraknya itu warnanya seperti warna tanah. Ada yang putih, ada yang merah, ada yang hitam. Demikian juga karakternya pun seperti tanah itu. Ada manusia yang sifatnya itu nempel kayak lembung, tapi ada karakter manusia itu yang nggak bisa dikumpulkan itu, yaitu kayak pasir. Dan yang itulah, seperti itulah tanah itu. Maka ketika Allah menciptakan manusia dari tanah, maka disitulah nanti kita akan dikembalikan. Kita akan dikembalikan ke tanah, dan kita nanti akan dibangkitkan pun dari tanah. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, kita sudah bicara tentang tanah, kita sudah berbicara tentang alam semesta, yaitu tempat yang kita injak. Secara ringkas masalah tanah ini, dulu pernah saya gambarkan gambaran yang ringkas tentang alam semesta. Jadi ada sebuah alam semesta itu lengkap. Jadi ada namanya bumi yang kita injak sekarang ini, kemudian kan di atasnya ada langit. Di atas langit nanti ada tata surya dulu, bumi, tata surya. Di atas tata surya baru langit. Langit ada 7 lapisan. Di atas langit baru surga. Surga ada 100 derajat. Di atas surga baru samudra. Di atas samudra baru singgasana Allah Ta'ala. Di atas singgasana Allah tidak ada kecuali Allah Ta'ala. Berarti kalau kita perhatikan di sini, berarti apa? Tata surya itu, tata surya atau alam semesta itu besarnya luar biasa. Alam semesta yang Allah ciptakan itu besarnya luar biasa. Tidak tergambar bagaimana besarnya alam semesta itu. Oleh karena itu kalau kita lihat di atas, coba kalau kita lihat ke atas, kita lihat bintang-bintang di malam hari, rembulan, siang hari kita lihat matahari, itu belum sampai ke langit pertama. Itu belum sampai ke langit pertama. Kenapa? Langit pertama itu ada pintu gerbangnya. Tidak mungkin bisa nembus ke sana kecuali pintu gerbangnya dibuka. Maka itu kalau kita lihat ke atas, kita lihat matahari, rembulan, bintang, itu di tengah-tengah antara bumi dan langit. Tapi bisa nggak kita katakan, ayo kita lihat matahari di atas langit? Bisa. Langit secara bahasa. Langit secara bahasa itu sesuatu yang di atas kita. Sesuatu yang di atas kita itu secara bahasa itu artinya langit. Tapi kalau langit yang Allah ciptakan ada 7 lapisan, itu bukan. Kenapa? Karena matahari, rembulan, bintang, tata surya itu masih di bawah langit pertama. Tidak bisa orang kafir nembus sampai ke sana itu. Begitu kalau kita perhatikan, berarti alam semesta itu penutup alam atau namanya sakful alam, penutupnya itu, atapnya itu namanya singgasana Allah Ta'ala, namanya arsy. Dan arsy itu makhluk terbesar yang Allah ciptakan di jagat raya. Makhluk terbesar itu arsy. Arsy itu nanti memiliki 8 tiang, kayak kursi ini kan ada tiang-tiangnya itu. Itu ada 8-nya, sehingga sana itu ada tiangnya ini.
Tiangnya itu nanti ada malaikat yang menyangga. Malaikat yang menyangga itu namanya hamalatul arsy. Namanya malaikatnya itu namanya hamalatul arsy. Alladzina yahmilunal arsya. Malaikat-malaikat yang mengangkat singgasana Allah Ta'ala. Di depannya arsy Allah itu namanya kursi. Ada lagi kursi. Kursi itu di depannya itu. Dan kursi itu bukan kursi tempat duduk, bukan. Allah bersemayamnya itu di atas singgasana, namanya arsy. Terus kursi itu apa? Kursi itu bukan tempat duduk. Besarnya kursi itu kan Allah kita membaca wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda. Besarnya kursi Allah sebesar langit-langit dan bumi. Langit dan bumi kalau kita kumpulkan jadi satu, itu besarnya kayak besarnya kursi Allah Ta'ala. Kursi itu apa? Kursi itu tempat injakan kaki Allah Ta'ala. Berarti singgasan Allah Ta'ala. Di bawahnya malaikat, namanya malaikat hamalatul arsy. Di depan kursi itu ada, di depan singgasana itu ada kursi. Di bawah itu, di bawahnya malaikat ini, itu baru lautan. Jadi di atas itu ada lautan. Di bawah lautan itu baru surga yang paling tinggi. Surga yang paling tinggi itu namanya surga Firdaus. Firdaus itu tingkatan. Ya, paham ya? Itu tingkatan gitu. Nanti di surga Firdaus itu banyak sekali rumah-rumah itu. Rumah yang paling tinggi berarti ini rumah tertinggi di surga itu. Itunya dinamakan dengan al-wasilah. Sebagaimana kalau kita doa selesai adzan itu, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadil wasilata wal fadilah. Al-wasilah itu apa? Rumah di surga yang paling tinggi. Surga itu ada 100 derajat tingkatan. Setiap tingkatan ada rumah-rumah di dalamnya. Nah, di bawah surga ini baru langit. Ada langit ketujuh, terus sampai ke bawah. Di bawahnya lagi baru tata surya atau langit yang kita kenal dengan bahasa kita. Tata surya. Bintang, matahari, rembulan, itu semuanya di tengah-tengah itu. Setelah itu baru sampai ke bumi. Bumi nanti ada lapisan juga itu, 7 lapisan itu. Di bawahnya nanti baru neraka. Di bawahnya itu baru neraka. Itu susunan seperti itu. Nah, kalau bumi secara ringkas setelah kita sebutkan tadi ayatnya masalah bumi itu sebagai pijakan bagi kita, dan dari situlah kehidupan kita. Kita nggak bisa lepas dari bumi. Sehingga kita makan ya dari hasil bumi, kita minum ya dari bumi. Bumi inilah kehidupan kita itu. Maka kita itu tidak bisa dilepaskan dari kehidupan tanah. Oleh itu di antara sistem pengobatan Islam itu disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, di antara sistem pengobatan Islam itu berobat dengan tanah. Berobat dengan tanah, dan itu termasuk, kata Imam Al-Qayyim, itu termasuk pengobatan yang mujarab. Mujarab itu sering dipraktekkan dan berhasil. Contohnya misalkan ini, ketika kita itu sakit, ada di antara cara meruqyah diri kita itu dengan cara apa? Kita bacakan surat Al-Fatihah lah. Bacakan surat Al-Fatihah, kemudian dikeluarkan air ludah setelah dibaca itu, kemudian ambil tanah yang ada di situ. Ambil tanah, semakin tanah itu dekat dengan kita, maka semakin utama. Diambil, kemudian tanah itu dioleskan dengan air ludah yang sudah kita bacakan Al-Fatihah itu. Kemudian itu dioleskan ke tempat-tempat yang sakit. Dan itu kata para ulama itu mujarab. Pertanyaan, kenapa kok tanah yang dipakai itu tanah yang sudah terbiasa dengan kita itu? Yaitu apa? Tanah rumah kita. Yang itu tanah sudah tahu siapa kita itu. Kita sudah muamal sama tanah itu sudah lama sekali, karena itu rumah kita itu. Itu lebih dekat sama kita. Yang itu tanah itu kita diciptakan dari tanah, kita hidup dari tanah, dan kita akan kembali ke tanah, dan nanti kita akan dibangkitkan dari kubur kita pun dari tanah. Dan ketika kita dibangkitkan dari kubur, nanti kalau kita dibangkitkan dari kubur itu pun sistemnya kayak tanah juga itu. Jadi ibaratnya itu kayak kita nanam kecambah. Kita nanam biji yang masih kecambah itu, biji. Setelah itu biji itu tumbuh. Ketika akarnya sudah kuat, kemudian tumbuh. Batangnya mulai keluar ke atas ini. Ketika keluar ke atas, kemudian nanti pecah. Akhirnya nanti jadi daun-daun. Naik lagi, pecah lagi jadi daun-daun. Akhirnya nanti pecah jadi batang. Kemudian yang lainnya sampai sempurna. Demikian juga kita. Kita itu nanti dibangkitkan dari kubur kita itu kayak kecambah.
Kita dibangkitkan itu kayak jambat. Jadi kita bangkit berdiri, terus naik ke atas sampai sempurna itu. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi kita itu telanjang, tidak ada yang berpakaian, dalam kondisi kita itu tidak dikhitan. Ketika sudah sempurna, kemudian kita digiring. Nanti kita dibangkitkan, setelah itu kita digiring kepada mahsyar. Kemudian nanti orang yang pertama kali diberikan pakaian itu Nabi Ibrahim. Orang yang pertama kali diberikan. Jadi intinya kita itu dilahirkan ke bumi itu dalam kondisi kosong. Demikian juga nanti kita dibangkitkan dari bumi ketika hari kiamat pun kita juga dibangkitkan dalam kondisi seperti itu ketika awal diciptakan. Kemudian setelah itu kita lanjut lagi pembahasan berikutnya. Kita akan masuk ke pembahasan langit. Langit bahasa kita atau tata surya. Kita tidak akan membahas tentang langit yang maksudnya langit yang memang langit secara langit diciptakan sama Allah Ta'ala 7 lapisan itu, karena itu panjang sekali nanti pembahasannya itu. Allah Ta'ala berfirman di ayat berikutnya di surat Yasin ayat 33, 37 sampai 40. Allah Ta'ala berfirman wa ayatul lahumul lailu. Di antara tanda-tanda akan besarnya Allah adalah malam hari. Naslahu minhun nahara. Dengan malam itu kami akan menghapuskan siang. Yaitu Allah akan menghapuskan siang itu dengan malam yang datang itu. Fa idzahum mudlimun. Akhirnya ketika datang malam menguasai bumi, malam itu ketika sudah datang maka manusia itu gelap gulita. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dan matahari itu akan berjalan di porosnya. Dzalika takdirul azizil alim. Itulah kadar petunjuk yang Allah sudah tetapkan, yaitu harus seperti itu. Matahari nggak bisa keluar dari itu, garisnya itu. Wal qamara qaddarnahu manazila. Sedangkan rembulan itu kami tetapkan beberapa tempat perjalanan, yaitu rutenya itu ada beberapa rute itu. Hatta adakal urjunil qadim. Sampai akhirnya rembulan itu sempurna, kemudian balik lagi sampai ke seperti tandan yang sudah lama itu. Jadi perjalanan seperti ini. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara. Tidak layak bagi matahari untuk menyalip rembulan. Walal lailu sabiqun nahar. Dan tidak layak bagi malam untuk menyaingi siang. Wa kullun fi falakin yasbahun. Dan semuanya itu berjalan sesuai dengan rutenya. Di sini kita akan bahas sedikit tentang tata surya. Kalau kita belajar ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan itu kalau digabungkan dengan ilmu syariat Islam, Al-Quran dan hadis itu, Masya Allah, dahsyat, luar biasa. Oleh itu banyak orang-orang itu beriman, masuk Islam itu disebabkan karena penelitian mereka. Banyak orang-orang kafir itu yang meneliti, sains ketika kuat, cocokkan dengan Al-Quran dan hadis, sama. Akhirnya mereka itu berbondong-bondong masuk Islam. Ilmu untuk, jadi ada sebuah ilmu sendiri yang dimunculkan para ilmuwan zaman sekarang itu, ilmu untuk menundukkan sains di bawah Al-Quran dan hadis. Sehingga apa? Penemuan teknologi itu nggak akan meleset dari Al-Quran dan hadis itu. Itu nanti ilmunya itu dinamakan dengan i'jazul ilmi. Diistilahkan oleh ulama-ulama kita seperti ini. Namanya i'jaz. I'jaz itu apa? Ilmu pengetahuan itu tunduk kepada Al-Quran. Kenapa? Karena hasil penelitian manusia itu nggak akan jauh dari Al-Quran gitu. Semuanya sudah ada dalam Al-Quran dan hadis itu sudah ada, itu lengkap. Apalagi seperti teori yang sekarang terkenal sekali, Big Bang. Bahwasanya penciptaan langit dan bumi itu, langit bumi itu dulu menyatu jadi satu itu. Setelah itu apa? Terjadi ledakan besar. Setelah itu direnggangkan sama Allah Ta'ala ini. Dan itu kan penciptaan seperti ini. Allah sebutkan dalam Al-Quran seperti itu gitu. Oleh itu dahsyat sekali kalau kita mempelajari tentang tata surya itu luar biasa. Dan itu Allah sudah membicarakan secara detail. Allah sudah membicarakan secara detail. Walaupun bukan seperti bumi. Kalau bumi kan kita lihat, kita injak itu. Langit kan jauh sekali. Cuma teknologi yang bisa nembus sampai ke langit kan itu. Itu pun Allah sudah membicarakan. Jadi tata surya itu
atau dinamakan dengan bintang lah kalau bahasa kita itu, tata surya itu, kawakib. Nanti tata surya itu ada matahari, ada juga rembulan, ada juga bintang-bintang, itu kan pusat tata surya. Allah menciptakan matahari, Allah juga menciptakan rembulan. Kenapa? Karena memang bintang-bintang yang ada, sekarang bintang-bintang yang ada di langit itu, kenapa sih Allah ciptakan itu? Allah menciptakan bintang itu tujuannya 3. Sehingga kalau ada bintang itu termasuk matahari dan rembulan. Jadi bahasa bintang itu bukan hanya bintang saja. Bintang itu adalah sesuatu yang kelihatan di langit, termasuk matahari, rembulan, bintang. Ya, cuma kalau matahari ada nama sendiri, rembulan ada nama sendiri, kalau bintang tidak. Dia ya bintang itu. Nah, jadi intinya Allah menciptakan bintang itu untuk apa? Maka kita katakan bintang itu diciptakan untuk 3 tujuan. Bintang itu diciptakan untuk 3 tujuan. Yang pertama, sebagai penghias langit. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Kami sudah menghiasi langit dengan bintang-bintang yang sangat indah. Sebagai penghias. Kalau itu malam hari pun kita bisa melihat pemandangan. Cuma karena zaman sekarang itu polusi udara itu sangat parah, akhirnya kita itu nggak bisa melihat indahnya matahari dengan kacamata langsung. Itu nggak bisa melihat. Kenapa? Karena saking polusinya itu. Tetapi kalau di tempat-tempat yang polusi tidak ada, seperti di kutub, itu diteliti sama para ilmuwan itu, di sana terang sekali itu, kelihatan jelas itu, dan indah luar biasa. Sampai di Jogja itu kan ada gambaran, ya, yang itu tempat intelektual itu, pengetahuan itu. Jadi ada gambaran kota Jogja kalau nggak ada polusi, luar biasa indahnya itu, masya Allah, luar biasa itu. Cuma sekarang kita nggak bisa melihat. Kenapa? Karena polusi yang ada itu. Kalau seandainya kita bisa melihat bulan dengan aslinya itu, masya Allah itu, bisa melihat bintang-bintang yang ada cincinnya itu kelihatan luar biasa itu. Cuma mata kita sekarang nggak bisa melihat. Kenapa? Polusi. Maka yang pertama Allah menciptakan bintang itu yang pertama sebagai penghias langit, sehingga itu menjadi tempat rekreasi, menjadi tempat yang sangat indah untuk dilihat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu sebagai penjaga langit. Penjaga langit. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifdza. Kami telah menghiasi langit dengan perhiasan cahaya-cahaya, lampu-lampu itu. Wa hifdza, dan itu juga sebagai penjaga. Rujuman lisyayatin, penjaga untuk apa? Bagi syaitan-syaitan yang ingin mencuri berita langit. Jadi itu sebagai rujum, sebagai lemparan. Ada syaitan yang naik ke atas pengen mencuri berita langit, dilempar sama Allah dengan bintang-bintang itu. Itu lemparan, sehingga nanti ada meteor atau bintang berjalan. Bintang berjalan dengan kencangnya itu sebagai lemparan. Jadi kenapa kok terkadang itu ramalan tukang ramal, dukun, orang pinter, paranormal, itu kok terkadang ramalannya benar? Itu dari mana itu? Kita katakan dari jin-jin yang mencuri berita langit. Jin-jin yang mencuri berita langit. Pencurian berita langit itu namanya istiraqus sama. Di bahasa Al-Quran itu istiraqus sama, mencuri berita. Maksudnya itu apa? Nah, gambarannya itu gini. Allah itu kalau mentakdirkan sebuah kejadian besar, takdir itu nanti macam-macam. Ada takdir yang terjadi satu kali Allah menciptakan alam semesta, takdir di Lauh Mahfuz. Ada juga takdir yang terjadi setiap tahun. Kapan itu? Ketika Lailatul Qadar. Ada juga takdir yang terjadi seumur hidup sekali untuk diri kita itu, umri namanya itu. Kapan itu? Ketika kita di rahim ibu kita. Ajal kita berapa, rezeki kita berapa, itu yang ditulis. Ada juga takdir yang Allah tetapkan setiap hari. Oleh itu Allah telah mengatakan wa kullu yaumin huwa fi sya'n. Allah itu setiap hari itu punya kesibukan. Apa sibuknya Allah itu? Setiap hari itu Allah menetapkan. Allah menetapkan kapan itu terjadi, malam hari. Malam hari. Maka contohnya saya contohkan, saya gambarkan. Kalau seandainya nanti tahun depan atau dalam tahun ini akan terjadi kejadian besar, Allah tetapkan. Contohnya misalkan tsunami terjadi.
Maka Allah itu menyampaikan ketetapan itu kepada malaikat Jibril. Sehingga malaikat Jibril tahu, oh pada tanggal sekian, di jam sekian, detik sekian akan terjadi tsunami besar dengan sekian kerusakan, itu semuanya ada. Allah tetapkan. Malaikat Jibril mendengar berita dari Allah Ta'ala, sehingga malaikat Jibril tahu yang gaib. Itu kan perkara gaib itu. Tapi malaikat Jibril tahu dari mana? Dari kabarnya Allah Ta'ala. Nanti malaikat Jibril cerita sama malaikat-malaikat yang di atas langit. Oh, nanti akan terjadi kejadian besar. Allah sudah menetapkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akhirnya apa? Malaikat langit itu tahu yang dikabari sama malaikat Jibril. Mereka mengabarkan ke teman-temannya, sampai menjadi obrolan di atas langit itu, kejadian besar itu. Dan biasanya disebutkan dalam sebuah riwayat itu, Allah itu kalau sudah memutuskan kejadian besar itu akan diputuskan itu, suaranya Allah itu menggelegar. Sampai suaranya itu kayak, jadi sampai malaikat Jibril itu ketakutan. Seperti jantungnya malaikat Jibril itu seperti rantai yang ditarik di atas batu, kemericingnya itu. Ketakutan sampai malaikat Jibril pingsan. Setelah itu malaikat Jibril dibangunkan. Kemudian nanti malaikat Jibril mengatakan, wahai malaikat, sesungguhnya Allah sudah menetapkan seperti ini. Nanti malaikat yang lain cerita. Nah, sehingga kejadian besar itu menjadi obrolan langit. Akhirnya apa? Jin itu pengen mendengar itu. Apa sih yang diobrolkan oleh para malaikat itu apa gitu? Ya tergambar ya, paham ya? Ketika mereka itu mencuri berita langit, maka ada yang berhasil. Sehingga mereka itu pulang ke bumi, ngabarkan kepada tukang ramal. Dan rupanya benar, ramalan itu tepat gitu. Tetapi satu berita yang mereka dengar itu dipolesi dengan 100 kedustaan. Sehingga tukang ramal itu satu benar mereka itu, tapi mayoritas keliru. Dan orang itu lebih percaya sama benarnya yang 1% ini. Ya paham ya? Maka itu terkadang ramalan tukang ramal itu, terkadang ramalan itu benar. Ramalan itu benar. Coba kalau kita lihat itu di Amerika itu kan ada film kartun, namanya apa tuh? Film kartun ramalan. Simposes apa namanya? Itu kan ramalan itu. Dan banyak yang terjadi benar. Sudah mereka gambar film kartun itu kejadian untuk tahun sekian itu, dan itu terjadi. Sekarang kalau ditanya itu dari mana mereka tahu? Kan ini perkara gaib itu. Memang perkara gaib nggak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala itu. Memang ketika Allah sudah mengabarkan kepada malaikat sampai tersebar di atas langit, maka nanti jin itu berusaha mencuri berita langit. Oleh itu yang aneh lagi itu, jin itu mereka sudah punya tempat-tempat di langit, tempat curi berita itu sudah punya base camp mereka itu. Jin ini punya base campnya di sini, jadi itu di sana itu sudah ada. Kunna naq'udu minha, kami itu sudah biasa duduk di atas langit itu. Tapi suatu ketika itu kata mereka itu, kenapa sebuah hari zaman waktu di mana semuanya gagal semua itu? Setiap mereka mau curi ke atas langit sambar dengan bintang itu, sampai gagal, nggak ada yang bisa sama sekali itu. Dicoba berkali-kali nggak bisa, coba berkali-kali nggak bisa itu. Akhirnya mereka itu mengadakan pertemuan. Jin-jin itu mengadakan pertemuan dari penjuru dunia itu. Mereka kumpul, kemudian mereka membahas, kenapa kita nggak bisa mencuri berita langit sekarang ini? Akhirnya ada sebuah riwayat itu apa? Mereka itu ngutus di penjuru dunia ada kejadian apa? Diutus ke sana, sampai ada sebuah utusan. Utusan itu, mereka itu dari Hijaz, pergi ke daratan Hijaz itu. Ketika mereka itu sampai di Arab, mereka sampai di sana itu mendapatkan Nabi Muhammad itu sedang sholat subuh dengan para sahabat di jalan. Nah, jin yang sedang mencari informasi ini tiba-tiba turun mendengar ini. Ada suara apa ini? Ketika mereka turun, baru takjub mereka itu. Oh, ini yang menyebabkan kita nggak bisa mencuri berita langit itu. Akhirnya apa? Jin itu pulang ke kampungnya ini, mengabarkan bahwasanya apa? Kenapa kita itu nggak bisa mencuri berita langit? Karena langit dan bumi akan disterilkan sama Allah Ta'ala itu. Steril. Kenapa disterilkan? Karena sedang diturunkan wahyu Al-Quran.
Sehingga apa? Wahyu Al-Quran nggak bisa bercampur dengan kabar-kabar jin, bersih. Semua dukun semuanya tahu itu. Semuanya tahu itu bahwasanya perjalanan langit dan bumi itu steril sekarang ini. Sampai akhirnya disebutkan semua tahu itu. Ketika kami yaitu utus beberapa jin itu sampai kepada Nabi Muhammad itu, yastami'un al-Quran, mereka mendengarkan bacaan Al-Quran. Ketika mereka hadir, mereka mengatakan, qalu ansitu, ayo kita dengar, perhatikan ini apa yang mereka baca ini. Orang ini baca itu. Ketika mereka sudah selesai, maka mereka pulang menjadi memberi peringatan. Jadi maksudnya di sini itu intinya, langit itu atau bintang-bintang itu diciptakan yang kedua sebagai penjaga langit, penjaga, sehingga tidak bisa orang itu atau jin-jin itu mencuri berita langit. Kapan itu? Tapi pastinya itu ketika Nabi Muhammad diberikan wahyu. Tapi kalau sebelumnya, demikian juga setelahnya itu, maka banyak namanya pencurian berita langit. Banyak. Tetapi ketika wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad, steril, dijaga. Perjalanan langit dan bumi itu dijaga sama Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, tujuannya apa yang ketiga itu? Sebagai arah, sebagai tanda penunjuk, sebagai tanda penunjuk waktu. Kemudian yang kedua sebagai tanda penunjuk arah. Jadi ada dua ini. Baik, itu kalau zaman dulu itu penetapan waktu itu pakainya bintang. Kalau sekarang kan sudah ada jam gitu. Kalau dulu kan pakainya bintang, matahari dan rembulan. Kemudian kalau zaman dulu itu penetap arah, ini barat, ini utara, ini selatan, itu pakainya bintang juga. Dan mereka paham masalah ini. Orang-orang zaman dulu itu paham sekali itu. Yang ketiga itu Allah menciptakan bintang itu tujuannya sebagai tanda penunjuk bagi manusia, lita'lamu adada sinina wal hisab, supaya kalian mengetahui perhitungan tahun, bulan, hari, sampai sekarang ada jam. Itu lebih detail lagi itu. Demikian juga sebagai petunjuk arah tempat kalian itu. Ya, Allah Ta'ala berfirman, kita lanjut sedikit, 10 menit, kita lanjut 10 menit. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara. Di antara tanda besarnya Allah itu, Allah menciptakan malam, dan ketika malam datang Allah menghapus siang. Jadi alhamdulillah Allah menciptakan ada namanya malam dan siang. Siang karena terang benderang, maka siang itu digunakan untuk aktivitas. Sedangkan malam, karena malam itu gelap gulita, Allah jadikan memang malam itu sebagai tempat istirahat. Sehingga ada malam, ada siang. Malam untuk istirahat, siang untuk bekerja. Maka itu ketika Allah menciptakan matahari, malam itu untuk istirahat, siang itu untuk bekerja, itu sudah kodrat peredaran bumi seperti itu. Maka siapa yang berusaha merubah itu, maksudnya merubah itu misalkan siangnya diganti untuk tidur, istirahat, malamnya untuk bekerja itu, maka jasad dia tidak akan mampu dia itu bertahan, pasti akan rusak jasadnya ini. Kenapa? Karena dia akan melawan alam gitu, dan itu gak akan bisa ini. Dan rupanya pertanyaan di sini itu dibahas oleh para ilmuwan itu sangat menakjubkan. Kenapa Allah itu menjadikan tempat aktivitas manusia itu ketika terang benderang? Maka adanya matahari. Malam gelap itu sebagai tempat istirahat itu. Rupanya itu, ini kalau alasan bagi Allah Ta'ala, wallahu alam, tapi para ilmuwan mengatakan, meniti itu, karena ketika orang itu di tempat yang gelap itu, saraf atau sel-sel diri kita itu akan istirahat ini. Dan itu nanti akan terjadi regenerasi sel, istilahnya bagi mereka itu, ketika gelap. Berbeda dengan ketika terang, sel itu akan bekerja. Bagaimana pekerjaannya itu? Ya terus sel itu akan hidup gitu. Nah itu di antara
penelitian para ilmuwan itu, cara supaya kita itu meningkatkan etos kerja dengan cara apa? Tempatnya itu diterangkan. Kalau tempat untuk istirahat yang sempurna itu ketika gelap. Oleh itu diteliti lagi lebih dalam lagi sama para ilmuwan itu, di antara cara diet atau supaya awet muda sehingga orang itu tidak keriput itu. Bagaimana caranya itu? Caranya kalau tidur itu gelap. Tempatnya itu gelap. Kalau tidur itu tempatnya gelap. Kalau orang tidur tempatnya terang, maka orang itu cepat tua, cepat keriput itu. Nah kok bisa gitu? Karena ketika dia itu tidur itu kan posisi sebenarnya regenerasi sel kan dalam tidur itu, proses itu. Tapi ketika tempatnya terang, maka nggak akan maksimal. Akhirnya apa? Sel-sel mati itu akan menggumpal. Ketika menggumpal, akhirnya terjadi keriput. Ya. Sedangkan ketika orang tidur dalam kondisi itu gelap gulita, maka regenerasi sel itu sempurna. Sel yang hidup akan memakan yang mati. Terus seperti itu. Akhirnya sempurna. Oleh itu saya pernah ketika dulu di STM itu berkunjung ke pabrik perabot pembikinan mobil dan motor. Kita pernah ke Jakarta waktu itu. Ketika STM kan biasanya kunjungan kayak itu industri kan. Kita setelah itu duduk kan di ruangan rapat sama perusahaan itu. Akhirnya ada sebuah pertanyaan itu, Pak, kenapa tempat produksi itu terang sekali gitu, lampunya memang diterangkan itu. Dia mengatakan kalau terang lampunya itu mereka bisa berdiri 12 jam tanpa duduk. Itu bisa. Yang penting apa? Tempatnya terang sekali. Tetapi kalau tempatnya itu sayup-sayup lampunya itu ngantuk, dan itu seperti ini. Ya kan? Oleh karena itu Allah menjadikan malam gelap gulita itu, kenapa? Disitulah manusia itu istirahat. Sedangkan Allah menciptakan kita itu untuk kita itu siang terang benderang untuk bekerja. Kita bekerja sehingga apa? Kita itu kalau bisa itu malamnya itu memang kita gunakan untuk tidur, kecuali untuk yang manfaat gitu. Selain itu gitu boleh, tetapi sunnahnya diawalkan karena tempat kita untuk istirahat. Nah, jadi Allah menciptakan ada malam, Allah menciptakan ada siang, dan perubahannya sangat menakjubkan. Perubahannya itu sangat menakjubkan. Ada malam, ada siang, itu sangat menakjubkan bagi kita ini. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan wasyamsu tajri limustaqarrin laha, dan matahari itu berjalan pada mustaqor. Istaqarra itu tetap. Mustaqor kalau kita belajar bahasa Arab, lagi terjemahannya dalam Indonesia itu bingung. Kenapa bingung? Karena memang mustaqor itu kalau kita belajar bahasa Arab itu namanya isim maf'ul. Isim maf'ul itu kalau dia itu mazid ghairu thulathi, lebih dari 3 huruf, maka bisa diartikan isim makan dan juga bisa diartikan isim zaman. Mustaqor itu bisa diartikan tempat untuk tetap atau bisa diartikan waktu untuk tetap. Ya, paham ya di sini ya. Nah, di situ para ulama berbeda pendapat itu. Matahari itu punya mustaqornya. Mustaqornya itu apa? Maka ada ulama yang mengatakan mustaqor matahari di sini itu adalah zaman, waktu. Sehingga apa? Matahari itu akan berputar seperti itu terus ini. Ada kalanya matahari itu putarannya pendek, ada terkadang matahari itu putarannya lebih panjang daripada malamnya ini. Sehingga apa? Malam siang itu bisa berubah. Malam siang itu bisa berubah. Terkadang ada hari di mana lebih panjang malamnya daripada siangnya. Terkadang lebih panjang siangnya daripada malamnya. Itu berubah seperti itu. Nah, itu siapa yang ngatur itu? Allah yang mengatur. Allah sudah mengatur itu. Bahkan terkadang nanti pada suatu ketika itu matahari itu perjalanannya itu waktunya lama sekali itu. Sampai sehari itu lamanya seperti setahun ketika Dajjal keluar gitu. Sehingga apa? Sebagian mengatakan itu mustaqor itu berkaitan dengan waktu peredaran mereka, peredaran matahari. Waktunya siapa yang mengatur? Allah Ta'ala yang mengatur. Ada juga ulama yang mengatakan enggak, mustaqor itu tempat.
Jadi ada tempat, matahari itu ada tempatnya itu, tempat mustaqornya, tempat tetapnya dia itu. Matahari itu ada tempat, dia itu tempatnya di mana matahari itu? Maka tempatnya matahari itu di bawah arsy. Masih di bawah arsy itu, antara bumi dan singgasana Allah itu matahari. Berarti matahari itu di atas itu berarti antara bumi dan arsy Allah Ta'ala itu matahari di situ, di tengah-tengah itu. Lah matahari itu, dia itu kalau mau terbit, matahari itu kalau mau terbit itu, dia itu pergi ke arsy, kemudian sujud kepada Allah Ta'ala. Setelah itu baru matahari itu minta izin kepada Allah untuk sujud, untuk terbit. Kalau Allah izinkan, maka matahari itu akan terbit. Sehingga matahari setiap hari itu sujud kepada Allah Ta'ala, setiap hari itu. Dan setiap hari itu minta izin untuk terbit itu, dan Allah izinkan. Tapi nanti suatu ketika matahari sudah datang kepada Allah, sujud kepada Allah, minta untuk terbit, Allah diam, sehingga matahari gak jadi terbit. Setelah itu berjalan waktu, datang lagi matahari, sujud sama Allah Ta'ala, kemudian minta untuk terbit, Allah diamkan. Sampai ketika sudah siang hari, Allah Ta'ala mengatakan, terbitlah kamu dari tempat kamu tenggelam. Sehingga maksudnya matahari terus seperti itu. Pernah suatu ketika dalam sebuah riwayat itu, kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Pernah suatu ketika itu saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Hina wajabati syamsu, ketika matahari itu sudah mau tenggelam. Setelah itu Rasulullah tanya sama saya, ya Abu Dzar, tadri aina tadhhabu syams? Kamu tahu nggak kemana matahari itu akan perginya itu? Kemana matahari itu pergi itu? Qultu Allahu wa rasuluhu alam. Saya mengatakan Allah dan Rasulullah yang lebih fahamin. Maka Rasulullah mengatakan, fa innaha tadhhabu hatta tasjuda baina yaday rabbiha. Matahari itu pergi sampai dia bersimpuh untuk sujud di depan Allah Ta'ala. Fatasta'dzinu fir ruju'i. Kemudian matahari itu minta izin untuk kembali, yaitu mau tenggelam, nanti besok akan kembali lagi itu. Fayu'dzanulah, akhirnya diizinkan. Wa ka'annama qad qila laha, setelah itu dikatakan kepada matahari, irji min haitsu ji'ti, kembalilah kamu matahari dari tempat kamu datang, yaitu tempat kamu kembali. Sampai nanti ada waktu di mana Allah telah mengatakan, irji'i min haitsi gharibti, kembalilah kamu ke tempat kamu tenggelam. Akhirnya setelah itu apa? Nanti matahari tenggelam dari barat, dan itu akhir perjalanan manusia. Begitu matahari itu berarti ada mustaqor, dia itu punya tempat. Tempatnya itu di mana? Tempatnya itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Itu beliau mengatakan dalam sebuah riwayat itu, tahtal arsy. Tempatnya matahari itu di bawah arsy. Tempatnya itu di bawah arsy. Berarti apa? Matahari itu punya tempat. Tapi apa? Matahari itu berjalan. Matahari itu berjalan itu. Dan perjalanan matahari itu ya seperti itu. Dan matahari itu berjalan ini walaupun di kalangan para ilmuwan itu berbeda pendapat. Sebenarnya yang berjalan itu matahari atau bumi? Ya, kalau teknologi kita sekarang ini kan sense kita yang teori yang sekarang dipakai sama orang sekarang itu kan matahari yang berhenti, bumi yang berputar. Teori yang sekarang dipakai. Namanya teori itu kan penelitian itu, dan manusia nggak akan sampai ke sana itu. Sehingga penelitian itu cuma hasil karya orang sesuai dengan ilmu yang mereka dapatkan itu. Aslinya belum tentu kan itu. Tetapi kalau kita melihat banyak riwayat atau ayat itu menunjukkan bahwasanya matahari itu berjalan. Di sini matahari sujud. Di sini Allah perintahkan, wahai matahari, kamu pulang lagi ke tempat kamu terbit. Berarti menunjukkan apa? Yang terbit itu matahari, yang tenggelam itu matahari, yang berjalan itu matahari. Berarti apa? Matahari itu berjalan. Matahari itu berjalan. Wallahu a'lam, pendapat yang paling benar. Tetapi kalau kita mendapatkan ayat ya seperti itu zahirnya. Matahari itu yang berjalan. Dan matahari ini sedikit terakhir. Kalau kita membaca Al-Quran, Allah mensifati matahari dan rembulan itu berbeda. Allah itu mensifati matahari biasanya dinamakan syams, itu matahari, atau siraj,
Setelah itu lentera, lampu terang, lampu, ya. Atau dia, yaitu bahasanya seperti itu, ya, sinar gitu, sinar. Sedangkan rembulan Allah juluki dengan julukan nur, cahaya. Maka di sini ada dua istilah lah yang kita inginkan sebutkan, itu ada dua istilah. Ada namanya nur, ada namanya dia. Nur itu cahaya, dia itu sinar. Kalau nur itu untuk matahari, kalau sinar cahaya itu untuk matahari, kalau sinar itu untuk matahari, cahaya itu untuk rembulan, sinar itu untuk matahari. Nur itu untuk rembulan, dia itu untuk matahari. Dibahas oleh para ulama itu, kenapa seperti ini? Kenapa kok dibedakan sama Allah Ta'ala ini? Maka sebagian mengatakan karena matahari dinamakan dengan dia karena dua sebab. Karena dua sebab. Yang pertama, matahari sebagai sumber cahaya. Ini sumber cahaya. Kemudian yang kedua, matahari sebagai sumber panas. Matahari sebagai sumber panas. Itu kenapa dinamakan dengan dia, sumber. Sedangkan rembulan kenapa dinamakan dengan nur? Rembulan itu namanya cahaya, cahaya rembulan, bukan sinar rembulan kan itu. Sinar itu matahari kan itu. Kalau rembulan itu kan cahaya. Kenapa dinamakan cahaya? Nur. Nur itu bukan pusatnya panas. Sehingga apa? Walaupun ada sinar cahaya rembulan besar, bulan purnama, tetap tidak membawa panas. Demikian juga Pak, rembulan itu namanya nur, kenapa? Karena bukan sumber cahaya. Kenapa? Karena cahayanya rembulan itu diambil dari cahayanya matahari, sehingga tidak langsung. Jadi cahayanya rembulan itu diambil dari sinarnya matahari. Maka itu di teknologi kita ini, teknologi manusia itu diteliti sama para ilmuwan itu, dari matahari sampai ke bumi itu manusia itu menghasilkan dua manfaat besar. Yang pertama, manfaat yang pertama itu sebagai sumber cahaya. Dan itu luar biasa, sampai akhirnya ada teknologi yang menghasilkan cahaya di malam hari, ambil dari matahari, dan itu yang terbaik. Kemudian yang kedua, sebagai sumber panas. Sebagai sumber panas. Dari panas itu manfaatnya semua. Akhirnya kok nanti ada angin bertiup, itu karena matahari. Karena matahari ini. Demikian juga nanti ada perubahan cuaca, demikian juga nanti ada hujan, demikian juga nanti ada oksigen. Kenapa? Karena ketika matahari datang, tumbuh-tumbuhan itu daunnya akan bekerja dari panasnya itu, dari panas dan sinarnya itu, dan itu sangat bermanfaat bagi kita itu. Oleh itu apa? Kehidupan bumi itu nggak bisa dilepaskan dari matahari. Dan hebatnya lagi itu, matahari itu Allah atur pas, ukurannya itu pas itu, jaraknya dengan bumi itu. Jalannya itu pas. Oleh karena itu beberapa planet yang kalau kita pelajari itu mengelilingi matahari tidak bisa menjadi sumber kehidupan. Kenapa nggak bisa menjadi sumber kehidupan? Karena jaraknya itu nggak pas. Terlalu dekat jaraknya, maka akan gosong bumi ini, sehingga tidak akan ada sumber kehidupan. Terlalu jauh dari bumi, dingin luar biasa, sehingga manusia tidak akan bisa hidup di situ, bertahan nggak bisa itu. Oleh itu apa? Allah atur pas itu. Maka nanti suatu ketika apa? Suatu ketika itu pas peredaran itu dekat kepada matahari, sehingga panasnya luar biasa menyengat itu. Musim-musimnya musim panas itu. Terkadang jauh sedikit, akhirnya apa? Dingin, musim dingin itu. Itu karena peredaran itu. Begitu kan? Di lapisan bumi, bulatan bumi itu yang jauh dari matahari, kutub kan yang paling jauh itu kan berupa es. Oleh itu apa? Allah mengatur itu rapi. Dan peraturan yang sangat rapi seperti ini pasti ada yang mengatur. Gak mungkin serapi itu tidak ada yang mengatur gitu. Rapi sekali peredaran, rapi, dan setiap tahun seperti itu rapi gitu. Enggak saling tabrakan, semuanya punya rotasi masing-masing itu. Kenapa? Karena ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Yang mengatur Allah Ta'ala. Yang mengatur Allah Ta'ala. Kalau seandainya alam semesta itu datang secara ujuk-ujuk, tiba-tiba seperti ini, jediar, tiba-tiba seperti ini tuh, nggak ada yang mengatur, pasti akan kacau itu, tabrakan di mana-mana itu. Tetapi alhamdulillah diatur sama Allah sehingga rapi, dan itu kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan untuk bumi ini, yaitu ketika Allah jadikan di kita itu matahari sebagai kelangsungan hidup kita ini. Maka ada namanya malam, datangnya matahari malam, datangnya rembulan sebagai siang.
Walaupun dulunya itu, awalnya itu matahari dan rembulan itu sebagai sumber semuanya itu. Kenapa? Matahari dan rembulan itu semuanya dulunya sama. Matahari dan rembulan itu sama-sama bersinar semua. Tapi karena Allah itu ingin menciptakan bumi sebagai kelangsungan hidup manusia, akhirnya apa? Sinar rembulan itu dipadamkan. Rembulan itu dulu bersinar, setelah itu dipadamkan sama Allah Ta'ala, diganti cahaya. Dan tanda-tanda sinar itu masih ada. Kalau itu Allah Ta'ala mengatakan wa ja'alnal laila wan nahara ayatain, kami jadikan malam dan siang sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Famahawna ayatal laili, kami hapus tanda malam rembulan, dihapus oleh Allah Ta'ala. Wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan, kami jadikan tandang siang terus menerus bersinar, terus menerus bersinar. Makanya kata Abdullah bin Abbas, dulu rembulan itu bersinar terang benderang seperti sinarnya matahari, tapi dipadamkan dan bekas-bekas sinar itu masih ada. Diteliti sama para ilmuwan seperti itu, ilmuwan pun meneliti seperti itu. Kenapa? Karena kalau dilihat lubang-lubangan di rembulan itu kayak ledakan nuklir yang ada di matahari. Jadi bekas-bekasnya itu ada, diteliti sama ilmuwan itu ada. Sehingga apa? Sehingga berarti di situ tuh sempat ada ledakan nuklir kayak matahari lah gitu. Tapi setelah itu padam, tapi tempatnya itu masih ada bekasnya. Sehingga para ilmuwan setelah itu menetapkan berarti rembulan itu dulu bersinar kayak matahari, tapi padam. Rupanya ilmuwan sekarang berbicara seperti ini setelah bertahun-tahun meneliti mereka ini, dengan teknologi mereka semakin canggih, meneliti lagi sampai akhirnya hasilnya seperti ini. Rupanya di Al-Quran sudah berbicara Allah Ta'ala. Akhirnya sempat banyak orang masuk Islam gara-gara seperti ini, gara-gara penemuan ini. Orang kafir ada yang meneliti tata surya sampai meneliti matahari, perjalanan matahari diteliti. Hasilnya seperti itu. Setelah berhasil membaca Quran, rupanya sudah ada hasilnya itu. Akhirnya apa? Mereka masuk Islam. Ya, sebenarnya sini pembahasan kita masih berbicara tentang matahari dan rembulan. Dan insya Allah pertemuan berikutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang samudra. Samudra, bagaimana Allah Ta'ala menciptakan dan dasarnya samudra. Ya, sebenarnya sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajmain.